Loh, kok di sini? Lah, Yuda. kok kenal? Kenalan tadi. Oh, Kok gue di sini ya? jauh. Gue pindah lah. Loh, kok di sini? Udah enakan di sini. Ya, mau ngapain? Perasaan gue tadi lagi baru sahur nih. Gue kan tadi tuh lagi baru balik nih. Beli makan sahur. Kenapa tiba di sini? Gue juga nggak tahu. Gue juga tadi lagi tidur. Itu apa tuh hoha? Oh, Oh iya. Ini kan kita mau podcast, ada jadwal podcast. Podcast Hoha. Podcast toh. Jadi di sini kita mau podcast horor yang berbalut dengan komedi. Selamat datang di podcast. Horor. Cuma langkah. Ini episode pertama ya? Gak tahu. Anggap aja pertama ya. Oh, iya. Oke, buat episode pertama ini kita punya narasumber yang mau berbagi cerita horor sama kita. Jam berapa ini? Mau sahur kan tadi ya? Jam berapa baru sahur? Udah kita cepetin aja. Oh iya udah oke. Berarti gimana? Nah, panggil narasumbernya. Kailan dari angka 1. Halo, aku Kayla dari 11 angka 1. Ya biar akrab aja dipanggil Kai atau Kala juga boleh. Jadi kemahnya tuh waktu gua SMP di salah satu gunung di Bogor. Ya, gunung ini kayaknya famous gitu lah, tapi gua nggak mau ceritain ya, soalnya kayak takut banyak yang berspekulasi dan takut ke gunung itu lagi kan. Ceritanya waktu gua SMP kelas 9, di situ kita kemah acara sekolah, kayak kemah pelajar, kayak semacam kayak kemah pramuka, cuman di lain pramuka kayak semacam LDKS juga. Di kemah itu tuh gue sama temen gue tuh bener-bener ngalamin banyak hal banget kan, cuman kayaknya mostly yang ngerasain gue. Di hari pertama sampai tuh kayaknya semua masih baik-baik aja, masih ngerayain euforia, happy sama semangat. Pas lagi bangun tenda, gue ngelihat ada burung gede, nggak tahu burung elang atau gimana, dia ngiterin tenda kayak buat ngelihat situasi. Abis bangun tenda tuh kayaknya lumayan lama, soalnya pada awam gitu kan, dan pemandunya cuma dari guru, nggak ada dari pemandu profesional juga. Abis istirahat sholat makan, kita turun gunung, tapi lewat trek hutan, lewat trek gunung. Abis zuhur tuh kita turun dan treknya bener-bener curam banget, kayak lumpur sama tanah basah. Karena treknya curam banget tuh kayak bener-bener ada trek yang gak ada pijakannya sama sekali, sampai turun pun harus lompat dan pegangan sama tongkat pramuka. Lagi saling nunggu, gue iseng lah nengok kanan kiri karena katanya pernah ada pesawat jatuh di gunung itu. Pesawat bukan, kayaknya pesawat Indonesia deh. Gue ngelihat ada monyet gede dari atas pohon tuh, ada pohon pokoknya kayak pohon tua, terus gue ngeliat ada monyet gede. Di situ gue nggak mau cerita ke teman-teman gue karena teman-teman gue ini kebanyakan penakut. Turun gunung, nggak ngerti kenapa disuruh turun, tapi abis turun istirahat sebentar kita disuruh naik lagi lewat jalur yang sama. Udah ke atas lagi, kita ke atas udah hampir maghrib. Pas maghrib tuh kita isoma lagi, istirahat sholat makan. Abis makan, gue nyuci piring. Ada satu anak nih berisik banget, emang anaknya nggak bisa dikontrol banget omongannya. Berisik banget, lagi nyuci piring dia tuh ngomong macam-macam hal kotor. Setahu gue di gunung tuh nggak boleh ngomong hal kotor karena bakalan disautin atau kayak kejadian gitu. Dari situ gue nggak mau cerita, kayak yaudah ngalamin gue sama teman gue ini. Gue bilang ke teman gue nggak usah cerita apa-apa karena waktu tuh masih ada 2 hari lagi kayaknya. Soalnya kita 3 hari 2 malam. Itu baru hari pertama aja udah segitu. Hari kedua, paginya, siangnya, sorenya nggak ada apa-apa. Malamnya makin parah. Pas lagi sholat isya. Pas lagi sholat isya tuh, salah satu temen deket banget, dia mau sholat sendiri. Dia lagi jalan sendiri, bawa senter sama bawa alat sholat. Dia iseng nyenterin ke pohon. Dia iseng nyenterin ke atas, ada suara kuntilanak gede banget. Parah, di situ gue merinding, denger ceritanya aja gue merinding. Asli lah bos. Temennya yang ngalamin ya? Teman, soalnya kan gue lagi haid kan, gak mungkin sholat.
Kita sholat tahajud sambil nunggu azan subuhan biar sholat di musola bawah, di musola warga istilahnya. Kita naik lagi lewat jalan aspal. Gue kepisah sama rombongan karena yang lain udah duluan. Sedangkan gue di bawah tuh masih sendirian karena ngitungin regu gue lengkap apa enggak. Lagi ngitungin ada 6 orang. Pas. Tapi pas di jalan ada yang ngomong gini, kita pas 6 orang. Temen gue ngomong, iya pas. Bukannya yang satu lagi nggak bisa ikut. Tapi kan dari awal gue ngitung 6 kan. 6 itu udah sama lu atau? 6 udah sama gue. Satu lagi yang nggak bisa ikut siapa? Dan itu kenapa gue hitung ada 6? Berarti harusnya berlima doang? Harusnya berlima. Gue dari awal ngitungnya 6 dan selalu 6. Terus pas naik, dia ngejar temennya yang di luar regu karena kalau dari situ kita udah mencari gitu ke regu yang lain, nyari temen deket lah istilahnya. Gue sendirian nyari temen deket. Di situ tuh banyak guru yang kayak guru cowok yang tiduran di aspal cuma buat nakut-nakutin. Kayak mereka tuh kayak pakai entah baju serba putih atau kayak selimut putih buat nakutin jadi pocong gitu. Yang teman tadi yang gue ngomong yang mulutnya nggak bisa dikontrol banget dan perilakunya juga kurang ajar. Kayak ngomong apaan sih lucu banget kayak ngeledek gitu. Gue bilang jangan ngeledek, gue gituin. Nggak lama ada ini suara anak kecil ketawa, tapi di gunung. Kan kalau di gunung anak kecil kurang ini ya, apalagi kalau misalnya sampingnya hutan, tengah jalan aspal. Kalau misalnya ada anak kecil pun pasti kan di bumi perkemahannya kan, di tempat penginapannya kan. Terus di situ gue ngeliat anak kecil juga, dia ngintip tapi ketawa sambil, tahu nggak sih ketawa kayak gitu. Kita naik ke atas, itu naik ke atas tuh udah pagi jam 5 jam 6. Berarti lama banget tuh? Lama lumayan, soalnya kan kita lari-larinya juga capek kan, berhenti mulu. Di situ gue mencar lagi nih sama teman gue yang ini, sama teman gue yang nggak bisa dijaga ini omongannya. Gue nyari teman gue, akhirnya ketemu. Gue cerita ke teman gue yang ini, soalnya teman gue yang ini dia penakut, cuman udah biasa dengerin cerita gue yang kayak gitu. Pas dengerin cerita kayak gitu, dia cuma ngomong, udah kayak gini bukan kalau diomongin merekanya denger dan malahan tahu lu bisa ngelihat atau peka. Gue mikir iya juga ada benernya. Kita naik ke atas. Pagi itu kita sarapan bareng. Setelah sarapan bareng air terjun. Jadi air terjunnya tuh kayak gunungnya itu, seingat gue ya, soalnya itu udah kejadian 2 tahun yang lalu. Gunungnya tuh di tengahnya tuh ada kayak turunan. Jadi gunung, turunan, terus atas lagi gunung lagi. Jadi kayak gunungnya sebelahan gitu. Kita naik, turun gunung lagi, tapi lewat jalur yang beda sama yang kemarin-kemarin. Dan untungnya di situ ada trek tangga. Jadi nggak secapek yang kemarin lewat hutan. Di air terjun itu kita gantian mandinya, gantian main airnya karena kita ganti-gantian sama cowok. Kita ganti-gantian, pas lagi sama gue nih temenan ber-7. Semuanya ikut. Temenan deket ya, bukan regu lagi. Soalnya di situ kayak kita udah bebas, udah regu sama regu udah sama-sama aja, iya boleh kumpul. Gue temenan ber-7. Satu teman gue nih, kalau di Jawa istilahnya tulang wangi ya, yang suka dirasukin gitu ya. Satu tulang wangi. Jadi di air terjunnya tuh, jadi ini tuh air terjun, sebelahnya tuh gua, tapi gua yang bukan gua yang gede gitu, kayak gua buntu. Oh, kirain goa. Iya goa. Goanya tuh goa buntu yang bukan panjang, tapi banyak kelelawar. Bau kelelawar kan khas ya, dan disukain sama mereka yang ini kan. Sampai selesai kita nggak mandi langsung di situ, nggak ganti baju di situ. Jadi kita dingin-dinginan turun gunung lagi buat ke tempat kemah kita. Ya Muter lagi. Dan itu dingin banget, sedingin itu. Terus kayak sebelum kita ke tenda tuh, kita lewatin jalur yang beda sama sebelumnya. Ternyata di situ ada kayak jembatan, tapi kayak bawahnya sungai kecil aja, bukan sungai yang gede tapi jembatan. Kita dari 7 itu, gue kepisah lagi nih, gue bertiga, yang lain berempat. Yang bertiga ini kita pegangan tangan lah masuk ke jembatan. Soalnya di situ hawanya udah gak enak banget kan.
Oh, jembatannya gede. lumayan bisa masuk 3 orang, bisa. Cuman kalau misalnya 3-nya lawan arah gini tabrakan. Dari situ gue hawanya udah nggak enak soalnya dari kemarin kan udah ngeliatin yang gitu terus kan. Terus sampai sana hawanya udah nggak enak banget. Pas naik temen gue ada yang ngomong, aduh leher gue berat banget. Beda. Jadi temen gue yang ini juga istilahnya tulang wangi juga. Jadi temen gue ini kan dari sekian banyaknya itu yang gue tahu tulang wangi 2 ini. Yang satu temen dekat gue, yang satu temen sekedar kenal gitu lah. Kayak aduh tuh ini gue berat banget pundak gue, leher gue. Gue bilang pijit aja, gue ada koyo mau nggak nanti di tenda aja gue kasih. Gue ngiranya kayak ya udah kecapean aja kan. Kita naik ke tenda, kita ganti baju buat kayak siap-siap pulang. Tapi gue kira kan ya udah sampai situ aja kan. Sebelum pulang kita juga diintai sama burung elang itu tadi yang pertama kali datang. Oh, yang burung gede. Iya, burung gede itu kita bener-bener kayak diintai pas lagi apel pulang. Pas apel pulang kita lagi diintai lagi tuh. Gue sama teman gue kayak yang kenapa berkali-kali diintai. Diintai siapa tuh? Burung bang. Oh, burung. Iya, dengerin. Terus kayak diintai terus 2 kali kan istilahnya, baru sampai dan pulang. Baru sampai. Oh, itu udah di hari ketiga. Itu hari ketiga. Itu pas mau pulang berarti. Iya. Karena hari keduanya kan nggak ada yang spesial banget kan. Cuman yang pas malam itu. Iya, pas malam itu. Hari ketiganya juga kayak udah nggak ada apa-apa soalnya kita jam 10 udah pulang. 10 Pagi udah pulang. Gua kira dari kita pulang dari situ udah nggak ada yang digangguin kan. Temen gue yang bilang leher sama pundaknya sakit itu nggak masuk 3 hari. Masuk sekolah. Nggak masuk sekolah 3 hari. Sakit. Setelah masuk tuh dibilangin ternyata ada yang ngikut pulang. Dia nggak bayar ongkir dong. Enggak, aduh gratis, enak banget ya. Aduh, enak banget tuh. Tahu kalau gitu gue nebeng aja. Dia bawa sesuatu kali dari situ. Iya Dari bisa. gunungnya. Iya bisa jadi ya dia yang kayak ngambil batu atau gimana, tapi gue nggak ngerti. Temen kayak omnya dia nih bisa gitu. Dia ngomong kayak ada yang ikut pulang cewek. Aduh, Terus itu- bilang itu ada daun masuk ke tasnya itu. bisa jadi tuh. Habis itu apa lagi ya? Pamannya. Oh, omnya ngomong kayak ada yang nempel. Di situ gue kayak masa iya sih sampai nempel gitu. Gue cerita ke bunda gue, terus bunda gue cerita ke nenek gue. Kata nenek gue di situ tuh kayak ada, jadi temennya nenek gue tuh pernah ngelakuin pesugihan di gunung itu. Gue nggak ngerti waktu mudanya temannya nenek gue tuh ngelakuin pesugihan di situ. Setahu nenek gue di gunung itu tuh kayak roro-roro gitu. Oh, ratunya. Iya kayak semacam gitu. Terus kata nenek gue di situ emang ada peliharaannya dia tuh kayak anjing sama burung elang yang gede itu. Gue cerita kalau ada burung elang ngintai kita. Gue ngomong, bun ada burung elang ngintai tim aku sama yang lain, ragu-ragu yang lain 2 kali pas pulang sama pas udahan. Terus dengan santainya bunda sama nenek aku ngomong, anjir masih ada ya hal kayak gitu di era yang sekarang. Udah sih gitu aja sih kayaknya. Berarti kalau misalnya di gunung itu, menurut gue ya, yang temen lu itu yang dia yang bacot itu bukan sih? Yang ketempelan? Bukan. Oh, bukan. Padahal gue ngarepnya yang bacot ini yang ketempelan. Iya kan? Gue juga kayak, aduh, kayaknya yang bacot deh yang kita bilang ini ternyata bukan. Jadi kalau naik gunung gitu ya harusnya kita jaga lisan, jaga hati, jaga pikiran, jangan sampai ada niatan buat buruk. Perbuatan juga sih. Iya, perbuatan jelas banget. Apalagi sampai hal kotor ya. Iya. Kayak apalagi yang cewek ya. Ya gitulah. Oke, sebelumnya makasih ya buat kakak yang udah sharing-sharing. Sama-sama cerita juga. gunungnya sama kita. Sekarang kita mau ngapain? Masuk ke segmen 2 nih. Apa tuh? Ngapain ya kira-kira? Aduh, ngapain? Kita bakal Apa tuh? review video. Waduh, video apa tuh? Video apa ya Video kira-kira? apa? Saya juga bingung. Ini video komedi atau Gak tahu. mukbang? Katanya videonya ini tanda tanya video apa tuh? Langsung aja kita review. Rekaman. Baca tuh, apa Rekaman. tuh? Nggak kebaca ya? Rekaman CCTV kantor Guru guru di Di sekolah SMK. Kita di mana nih? Kita di
SMK. SMK. Tapi beda nggak sih? Beda dong, ini Jawa Tengah. Ini Jawa Tengah, Kita di sini Jawa. Banten. Masya Allah. Banten ya? Kamu Jawa bukan? Aku Sumatera. Oh Masya Allah. Lanjut. Coba play. Play ya. Bagus sini mana? Jakarta. Ini dipencet. Nah. Jauh. الله لا إله إلا هو الحي القيوم Nengok sini dia. Banten. Ih seru banget. Itu kayak pakai mau kena gitu sih. Itu dia ini nggak sih? Ih, itu dia nunggu jemput. Oh iya. Ya, kan kita tadi dinasehatin kita harus positif thinking. Iya benar, positive Itu thinking. nunggu dijemput dia. Iya bisa jadi, nunggu jemputan lama. Iya kebetulan mati Benar. lampu di kantornya Iya. kan. Gitu. Menurut kalian gimana? Kayak jin, Jin. atau orang bisa jadi sih. Kalau ketemu gini. Takut sih, Iya. kabur dong. Tapi tau gak sih kayak video yang orang sholat tapi aneh. Itu tapi. Tuh kan. Oh yang Tapi gerakannya itu aneh-aneh. entah cepet banget gitu kan. Yang gak jelas yang kayak gini. Ya, itu emang serem sih. Itu lebih merinding dari video setan. Sumpah parah. Jangan bengong dong. Itu mah ini dia sholatnya buru-buru. Oh, nggak boleh dong, nggak khusyuk dong. Mungkin dia kurang paham tentang agama. Oh, Masya Allah. Ini dulu. Baru masuk video ini. Jadi kalian kira-kira setelah menonton video ini nih, video podcast ini, masih berani nggak kemah di gunung? Berani dong, harus lah. Nanti tiba-tiba lagi malam-malam lagi mau tidur, gitu. Beda dong. Lagi tiduran ada yang lompat. Iya serem banget, parah. Tapi kali ini kan dia lompat-lompat doang. Mungkin yang ini lebih parah kalian pas kemah nih. Lompat, tapi lompatnya nggak pas, jatuhnya di tengah tenda. Lagi tidur ketiba. Duh, itu serem banget sih. Berat. Kalau saya tuh nggak mau lagi sih. Udah emang pernah. Nggak pernah. Kan baru dengar ceritanya. Oh, Iya. jangan takut lah dari Nggak, cerita. nggak Takut. Kan takut. Gimana kesimpulannya? Menurut masuk dulu. Aduh, itu tadi kalau itu mungkin karena dia pemberani ya, jadi banyak apa? Karena dia pemberani, jadi diliatin si Kala ini mungkin pemberani orangnya kan. Amin. Betul, Jadi betul. dia malah nyamperin gitu, dia penasaran. Kalau saya sendiri yang ngerasain apa? Langsung kejadian itu di depan mata saya. Wah. Saya manggil teman saya dulu. Saya manggil teman saya untuk duluan ke situ. Nanti kalau misalnya dia di situ nggak ada apa-apa, saya udah nggak ada di sini, saya kabur. Gitu. Kalau Kania gimana? Kira-kira itu? Kira-kira? Jadi menurut gua Ya, gua. iya. Iya sih, iya benar-benar. Berarti kalau itu pemberani ya, karena Asli itu asli. ya terus itu juga sih jaga tadi yang Jaga kayak sikap. Audrey bilang, jaga lisan, jaga perkataan, sama aja. Sama aja. Iya. Perbuatan, pokoknya kayak gitu dijaga. Pokoknya gunung itu rawan banget guys. Pokoknya kalau naik gunung itu Iya. harus persiapan, bukan hanya batin, bukan hanya batin, bukan Apalagi kalau kalian jadi wakil ketua. Apalagi kalau ketuanya Nah, iya. apalagi Iya, kalau ketuanya nggak guna. aduh. Oke, buat terakhir kasih Ih, takutnya. udah Oh, iya. guys udah ya. Ya. Oke. Oke, terakhir kesan-kesan juga dari kakak gimana buat Pesan-pesan buat penonton. Iya. Jangan sebenarnya jangan takut naik gunung dan kita nggak perlu takut. Kita perlu takut sama Tuhan. Aduh, asik banget. Itu kita harus jaga lisan, jaga perkataan. Sama aja tadi. Iya kan? Jaga lisan, jaga pikiran, jaga adab. Iya. Doa orang tua. Doa orang tua, Doa. asik. Always itu mah. Doa ibu. Iya. Asli, itu asli. Oh ini fun fact lagi aja kali ya. Iya, boleh. Boleh nggak? Kalau jin itu sama kayak manusia, agamanya. Dan mereka agamanya. Jadi kayak ada yang Islam, ada yang enggak. Oh, Jadi mereka juga suka menyerupai. Jadi gitu aja sih. Jadi tapi kita nggak perlu takut ya. karena
Karena jin itu sama. Sama kita, cuman bedanya dia Kita lebih tinggi dong derajatnya. iyalah jelas. Always. Berapa derajat ya? 36. 36. 36. Oke. Oh iya deh bisa deh. Ini ya, mungkin cerita ini sangat menarik bagi saya, tapi bagi penonton silakan berikan tanggapan, Iya, tanggapan. kalian sendiri ya. Jadi mungkin segini saja kali Iya. ya. Udah kemalaman nih, udah jam berapa? Jam berapa ini? Nggak ada jam kayaknya. Oh di sini. Nggak tahu, nggak kelihatan juga sih. Tenang dulu. Salah. Enggak jam 02.16. 02.16. Jam 2 pagi kan. Iya, jam 2 pagi. Kita nunggu sahur, makanya kita Sahur on the road. Ini jelas. Ya. Jadi kita ini rela buat video gini, kita mau sahur dengan Iya. dia. ini demi kita buat beli tahu, beli sahur. Beli makanan sahur. Ya, lagi makan Iya. sahur kita bentar lagi. Warteg depan. Iya, terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Yang udah menonton podcast Hoha ini ya. Kalau kalian merasa terhibur, kalian bisa kontak kita untuk buat video lagi. Iya, Barangkali ada yang mau jadi narasumber seperti beliau ini. Iya, iya. Ya, yang Boleh banget, boleh banget. Ya, nanti barangkali kalian bisa terkenal, nanti kita kirim kok ke keluarga kalian, di share di grup WA itu. Wah, anakku jadi terkenal gitu. Oke. Kebanggaan sendiri. Terima kasih juga buat kakak yang udah datang ke sini. Iya. Buat teman-teman semuanya jangan lupa di subrek ya, jangan Subrek. lupa di subrek. Terima kasih sudah menonton podcast. Horor. Sampai ketemu lagi, bye. Ingin. Banget.